Bismillahirrahmanirrahim. Berubahlah tradisi Yahudi sejak saat itu. Sejak Maryam masuk ke Masjid Aqsa, perempuan-perempuan Yahudi mulai boleh masuk ke Masjid Aqsa. Alasannya, tuh Maryam boleh, masa kami nggak boleh? Akhirnya boleh. Ini sejarah gimana agama-agama langit yang ditutup dan disempurnakan dengan Islam sangat menghargai perempuan. Tapi kan banyak laki-laki muslim tidak menghargai perempuan. Itu namanya human error, bukan sistemnya yang error, bukan syariatnya yang error, orangnya yang error. Dan dia tidak mewakili Islam, dia mewakili dirinya sendiri. Akhirnya Maryam tinggal di situ. Lalu ada kalimat wa ambataha nabatan hasana. Lalu dia tumbuh di sana dengan pertumbuhan yang baik. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kita. Tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Bisa nabata, bisa nasya'ah. Kenapa untuk Maryam pakai kata nabata? Malam ini agak sedikit banyak ngulas tafsir ya. Kenapa Maryam pakai kata nabata, tidak nasya'ah? Sedangkan hadis tentang pemuda tadi nasya'ah, tumbuh. Kalau Maryam nabata, nabatan, wa ambataha nabatan hasanan. Kenapa nabata? Karena Allah pengen menghargai Maryam dengan istilah apa? Tumbuhnya pakai istilah bunga. Bunga itu nabata. Makanya jadi bahasa Indonesia, nabati. Tumbuh-tumbuhan. Kan saya dulu ngajar bahasa Arab. Lumayan lama. Jadi saya tahu banget bahasa Indonesia itu banyak banget nyerap dari bahasa Arab. Sehingga kalau kita mau bilang anti Arab segala macam, kita lupa sejarah tentang berdirinya negara dan terbentuknya bahasa kita sendiri. Bahasa kita itu dibentuk oleh ulama. Buktinya banyak bahasa Arab di dalam bahasa kita. Banyak banget, 80%-nya bahasa Arab. Bahkan bahasa Sunda, sebagiannya bahasa Arab. Ya, kalau saya pergi ke Kalimantan tuh saya bilang, kalian tahu nggak Katulistiwa itu bahasa apa? Bahasa apa Ustaz? Sanskerta, bukan. Bahasa Arab. Khatul istiwa. Khat artinya garis, istiwa artinya lurus. Garis lurus yang membentang di bumi. Kita nyebutnya bukan khatul istiwa, katulistiwa. Karena kita nggak bisa bilang kha, jadilah ka. Katulistiwa. Kita nggak boleh lupain sejarah. Cuman ini nggak perlu jadi perdebatan. Karena di sini nggak ada ruang debat, saya sampaikan. Tapi di sosmed saya nggak mau ngomong kayak gini. Debat, nggak penting. Tapi ini bagian dari taskif kita. Nabatan. Allah tuh pengen menghargai Maryam, maka disebut dengan nabatan. Bahasa kita nabati, artinya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di sini artinya bunga. Maryam itu kata Allah, kamu itu bunga wahai Maryam. Kamu itu bunga. Makanya fitrah perempuan senang bunga. Jangan kasih kaktus tapi. Kan bunga Ustaz. Jangan. Atau jangan juga yang bunga apa yang di Bengkulu teh? Rafflesia. Keren ya? Emang keren, tapi bukan untuk dihadiahin ke cewek. Kamu, kenapa sih kamu? Enggak, ini bunga buat kamu. Aduh kok gini sih? Nah, bunga namanya juga bunga bangkai. Jangan kasih bunga, ya apalah. Tapi boleh yang asli, boleh yang sintetis. Biar gak layu. Ini buat kamu, kok yang kayak gini sih? Kan ini gak asli. Biar gak layu, seperti cinta aku. Oh ya, cinta aku nggak ori, tapi dia nggak layu-layu sih. Apaan sih nggak jelas. Jadi maksud Allah pakai kata nabatan, menurut tafsir Allah tuh menghargai Maryam, makanya pakai bahasa Maryam itu kayak bunga tumbuh dengan mekar, dengan baik, itu Maryam. Tapi korelasinya dengan pembahasan kita, Maryam itu tumbuh dan tumbuhnya dalam bi'ah solihah namanya. Apa arti bi'ah solihah? Lingkungan yang baik. Berarti pelajaran kedua tentang tumbuh yang bisa nanti dapat naungan di padang mahsyar. Biar kita termasuk orang yang gak magar adalah cobalah cari bi'ah solihah. Carilah lingkungan yang baik. Kalau gitu kita gak boleh gaul sama orang yang gak baik. Boleh. Tapi kita jadi ada dua. Ada kebutuhan kita. Ada lebih ke share-nya kita. Kita kalau mau sharing, mau giving, mau berbuat baik. Cari orang yang belum baik untuk kita ajak baik bareng. Tapi kita sendiri juga belum baik-baik amat. Sehingga kita butuh yang mengajak kita lagi nih. Semua orang saling mencari dua itu tuh. Satu project untuk dia beramal soleh dengan mencari teman-temannya yang belum hijrah. Ajak hijrah. Tapi kalau gaulnya sama itu doang. Lama-lama kita lemah. Cari juga
bi'ah solihah yang bisa ngajak kita, yang bisa ngingetin kita. Watawasau bil haq, watawasau bis sob. Bi'ah solihah namanya. Cari pertemanan. Gimana cari, ini lebih ke teknis ya. Gimana cara cari teman yang bisa jaga iman kita? Karena kata Nabi, almar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya tergantung temannya. Cari, serius nyarinya, kepoin. Jadi kalau belum halal gak usah nyari orang yang mau dipacarin, mending cari orang yang mau disahabatin. Sahabatnya dunia akhirat, yang nanti di padang mahsyar dia nanya kita, ya Allah, kemana sahabat saya yang dulu ikut taklim bareng? Kemana sahabat saya yang sering ngingetin tahajud? Kemana sahabat saya yang ini? Kata Allah, dia di pintu neraka. Bentar lagi mau masuk tuh. Ya Allah, saya bersahabat karena engkau dengan dia di dunia. Selamatin dia, boleh gak saya tarik dia supaya gak masuk neraka? Ya Allah, saya selamatin. Boleh, cari aja. Langsung dia kejar ke neraka. Nyari secepat mungkin dia ke pintu neraka. Ngomong ke malaikat, dia sahabat saya yang ini di mana orangnya? Itu tuh bentar lagi mau dimasukin. Sini, jangan masuk dulu. Akhirnya dikeluarin. Ada apa? Kamu sahabat saya? Iya, kita kan dulu bareng ke TSB. Emang masih disebut Ustaz istilah-istilah kayak gitu? Masih. Apa yang kita rasain di dunia tuh masih kita sebut. Dan gak diganti istilahnya loh. Kita masih ngomong kayak gini banget kita ngomong. Kita kan Rabu malam sering ikut taklim bareng kan? Iya. Dan seringnya kita di depan halaman kan? Iya. Kenapa? Karena kita nungguin yang lain pulang nanti kita boncengin, bayar. Boleh lah. Yang penting dia pernah ke masjid bareng. Ya udah, terus apa gimana nih? Allah memberi izin saya untuk menyelamatkan kamu dari neraka. Masuk. Nah, ini orang kayak gini harus dicari. Dia tuh nemenin kita di dunia dan akhirat loh. Lebih penting daripada pacar. Kecuali pacar halal. Kalau pacar halal udah gak ada lah yang bisa dibandingin ya. Udahlah terbaik itu mah. Tapi kalau ini mah beda project. Pacar halal kan untuk membahagiakan kita ya. Kalau ini untuk menyelamatkan kita. Bukan membahagiakan. Mungkin dia gak akan ngebahagiain kita. Jangan berharap kita bahagia bareng dengan dia. Aneh. Saat saya udah bahagia dengan dia. Aneh ya. Dia nyelamatin agama kita, maksudnya nyelamatin kita dari dosa, nyelamatin kita dari pas lagi kayak futur, istilah anak-anak aktivis teh, futur itu pas lagi down, ya drop imannya itu dia nyelamatin. Caranya gimana? Cari orangnya yang agamanya bagus, arti agamanya bagus, dia tuh kayak lebih stabil kesolehannya daripada kita. Walaupun dia bukan orang yang suci. Kalau dia berbuat salah sesekali, jangan langsung pundung. Wah ternyata sama aja, udahlah saya cari yang lain. Nggak ada orang yang suci. Susah nyarinya dan gak akan ketemu. Mau balik lagi ke zaman Nabi, gak mungkin. Jadi cari orang yang lebih stabil ibadah atau agamanya dari kita. Ada orang kayak gitu, udah pegang tuh. Deketin dia. Bujuk dia, biar dia mau bersahabat dengan kita. Bujuk pakai apa aja, kasih hadiah kayak bantu dia ketika dia ada masalah. Saya punya teman kayak gitu beberapa orang. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.